Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Lestari dari Prodi Tadris Matematika kelas A. Saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, arti dari keterampilan dasar yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dimiliki oleh setiap guru, terlepas dari kelas maupun bidang studi yang diajarkan. Ada 8 keterampilan dasar yang dianggap dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberi penguatan. Yang keempat, keterampilan bervariasi. Yang kelima, keterampilan menjelaskan. Yang keenam, keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, ada keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Yang dimaksud dengan keterampilan dasar membuka pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar fokus terhadap materi yang akan dipelajari. Dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, membuka pelajaran biasanya berisi penyampaian apersepsi, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, dan pemberian motivasi. Pada penyampaian apersepsi berisi tentang penyampaian materi yang akan dibahas atau materi yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian, dalam tujuan penyampaian, terkait apa yang harus dikuasai siswa setelah maupun selama pembelajaran berlangsung. Kemudian, pada penyampaian motivasi, dimaksudkan agar siswa mengetahui manfaat apa yang akan diperoleh setelah mempelajari materi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan keterampilan menutup pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kegiatan menutup pelajaran berisi tentang refleksi proses pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian merangkum materi yang akan dibahas, bahkan bisa memberi kuis. Tujuan diadakannya refleksi ini agar mengetahui kelemahan dan kelebihan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, dan juga memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari. Keterampilan dasar yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa. Dimaksudkan agar siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Ada beberapa tujuan mengenai keterampilan bertanya yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa terhadap suatu materi. Yang ketiga, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Dan yang keempat, mendorong siswa mengemukakan pandangannya dalam diskusi. Nah, agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan saat mengajukan pertanyaan. Yang kedua, ada beberapa kebiasaan yang perlu dihindari guru. Di antaranya, mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, pertanyaan ganda, dan sebagainya. Keterampilan dasar yang selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan. Yang dimaksud dengan keterampilan memberi penguatan adalah keterampilan guru dalam merespon tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan siswanya agar dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku atau perbuatan tersebut. Tujuan dari pemberian penguatan ini diantaranya yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara motivasi siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa belajar. Dan yang keempat, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif.
Ada beberapa cara dalam pemberian penguatan. Yang pertama, pemberian penguatan kepada pribadi tertentu. Misalnya, dengan cara melihat dan menyebutkan namanya. Dengan cara tersebut, pasti seorang siswa akan merasa dirinya itu dihargai atau merasa dirinya itu dianggap ada. Kemudian cara yang kedua yaitu pemberian penguatan kepada kelompok siswa. Misalnya, jika guru tersebut membentuk suatu kelompok, kemudian ada salah satu kelompok yang berhasil, maka guru bisa saja memberikan penghargaan kepada kelompok tersebut. Kemudian cara yang ketiga yaitu variasi dalam penggunaannya. Penggunaan variasi ini bertujuan agar tidak terkesan kebiasaan guru. Ternyata penggunaan variasi ada di dalam salah satu dari 8 keterampilan dasar yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar, yaitu ada di poin yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang dimaksud dengan keterampilan mengadakan variasi yaitu keterampilan yang dilakukan oleh guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa. Variasi dalam pembelajaran dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar, meliputi menggunakan variasi suara. Maksud dari penggunaan variasi suara di sini yaitu terhadap intonasinya, seperti dari suara pelan menjadi keras dan cepat. Selanjutnya, memusatkan perhatian. Misalnya, guru bertanya kepada siswanya, apakah sudah bisa dimulai pembelajarannya? Selanjutnya ada mengadakan kontak pandang, dan yang selanjutnya ada mengubah posisi guru dalam kelas. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebosanan. Misalnya, guru tersebut hanya duduk di kursi guru, maka akan membuat siswanya itu bosan karena hanya melihat ke satu tempat tersebut. Maka untuk mengatasinya, guru bisa saja berjalan-jalan menghampiri siswanya. Kemudian, kelompok yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan media dan bahan pengajaran. Meliputi variasi alat atau bahan yang dapat dilihat atau menunjukkan slide gambar yang berkenaan dengan materi yang sedang dibahas. Kemudian, variasi alat atau bahan yang dapat didengar. Misalnya, dengan memutar tape record atau siaran radio pendidikan. Dan yang terakhir, variasi yang dapat diraba atau dimanipulasi. Contohnya seperti menuang pasir dalam tabung ke dalam limas dengan alas yang sama. Kelompok variasi yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Misalnya, dalam pembentukan anggota kelompok, anggotanya dibuat berubah-ubah. Kemudian, pada saat presentasi, urutannya itu diundi. Kemudian ada juga meminta siswa menerangkan konsep materi di depan kelas, sedangkan siswa yang lainnya menanggapi siswa tersebut. Keterampilan dasar yang kelima yaitu keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan yaitu keterampilan guru dalam menyajikan informasi lisan tentang pelajaran secara sistematik atau mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa. Ada beberapa alasan mengapa guru harus mempunyai keterampilan menjelaskan. Yang pertama, agar guru tidak mendominasi dengan informasi lisan, namun juga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Seperti jika menggunakan media pembelajaran buku, maka guru tidak harus berpacu dengan buku tersebut. Guru bisa saja mencari sumber informasi yang lainnya untuk menambahkan apa yang ada di buku tersebut. Jadi, tidak hanya berpacu pada satu media saja. Kemudian yang kedua, guru harus mengenal tingkat pemahaman siswa dalam memberikan informasi. Misalnya, ketika tiba di penjelasan akhir materi, guru biasanya bertanya apakah siswa-siswi paham apa yang telah dijelaskan. Ketika ada salah satu siswa yang belum paham,
maka guru harus menjelaskannya lagi. Kemudian alasan yang ketiga yaitu karena semua siswa tidak dapat menggali pengetahuan di buku atau sumber lain, maka guru harus menjelaskan. Nah, ini yang dijelaskan tadi. Mungkin saja siswa-siswi tersebut tidak bisa menggali sumber informasi lain, sehingga guru itu harus menjelaskannya lebih dalam lagi. Kemudian alasan yang terakhir yaitu kurangnya sumber yang tersedia dapat dimanfaatkan siswa dalam pembelajaran. Keterampilan yang keenam yaitu keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Keterampilan tersebut adalah keterampilan guru dalam membimbing proses pembelajaran dengan meminta siswanya untuk berbagi informasi atau menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan yang dilakukan dalam kelompoknya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keterampilan ini. Yang pertama, diskusi dilakukan dalam suasana persahabatan yang ditandai dengan keterbukaan, saling menerima, dan saling menghargai. Yang kedua, didahului dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Yang ketiga, mempunyai keuntungan yang dapat dimanfaatkan maksimal, antara lain sumber yang dimiliki kelompok lebih banyak daripada individu, dan dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep yang dipelajari. Kemudian yang keempat, diskusi mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai, antara lain memerlukan waktu yang lama. Kemudian, diskusi didominasi siswa pandai atau siswa tertentu. Karena biasanya siswa yang pemalu atau pendiam, mereka tidak terlalu berpartisipasi terhadap diskusi tersebut. Maka, diskusi tersebut didominasi oleh siswa yang pandai berbicara atau siswa-siswa yang lainnya. Kemudian dapat membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan. Maka dari itu, perlu dipersiapkan materi yang telah ditentukan, supaya pada saat presentasi tidak ada penyimpangan dalam pembahasan topik. Keterampilan dasar yang selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal agar efektif dan efisien. Dalam menerapkan keterampilan ini, ada 6 prinsip yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan, penggunaan kata-kata, tindakan atau bahan-bahan yang menantang, supaya menimbulkan gairah siswa untuk ikut berpartisipasi pada pembelajaran. Maksudnya, topik yang dibicarakan itu harus menarik dan menantang siswa agar ikut berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Kemudian yang ketiga, bervariasi. Ternyata bervariasi itu ada di banyak sekali keterampilan dasar. Ini menunjukkan bahwa variasi itu sangat penting, karena dengan adanya variasi, maka membuat siswa-siswi itu tidak merasa cepat bosan. Guru bisa saja menemukan variasi dengan berbagai cara, seperti dengan melihat guru yang lain atau melihat referensi dari YouTube. Dengan adanya variasi ini juga, maka tidak akan menimbulkan kesan yang monoton terhadap kebiasaan guru. Prinsip yang keempat yaitu keluasan, seperti dalam mengatasi gangguan-gangguan yang timbul dalam pembelajaran. Biasanya gangguan-gangguan ini muncul secara tidak terduga pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian prinsip yang kelima yaitu penekanan kepada hal-hal yang positif, diantaranya memberi penguatan dan menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat mengganggu kelancaran pembelajaran. Nah, variasi di sini juga berperan lagi. Kemudian prinsip yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Selanjutnya, keterampilan dasar yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan guru menghadapi perorangan atau kelompok kecil dari beberapa siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar yang sama. Agar keterampilan ini berjalan efektif, maka ada beberapa peran guru dalam pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, sebagai organisator kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sebagai salah satu sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga, sebagai pendorong siswa untuk belajar. Yang keempat, penyedia materi dan kesempatan belajar. Yang kelima, pendiagnosis kesulitan siswa dan pemberi bantuan kepada siswa sesuai kebutuhannya. Dan yang keenam, peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban seperti peserta lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.